Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini ya? Senang sekali saya bisa menyapa kalian semua masih di channelnya saya ya, yang masih membahas tentang seputar tentang dunia kompor gas. Nah, jadi ini ceritanya begini teman-teman ya. Kemarin saya jalan-jalan ke Rongsokan atau Besi Tua. Nah, saya mendapati sebuah kompor ya. Memang ini sih sebenarnya sudah tidak layak pakai lagi ya. Sudah penyok bodinya. Ini tuh mereknya Rinnai 712 TG ya. Ini turbo burner ya. Ini kalian bisa lihat gambarnya di sebelah sini ya. Jadi seperti ini cuman tungkunya cuman ada sebelah corongnya, cuman yang masih utuh tinggal hanya menyisakan api lilinnya. Nah, tapi di video kali ini saya tidak akan membuatnya menjadi ini ya, istilahnya menjadi sama, menjadi membarukannya lagi, bukan, tapi kali ini saya akan bereksperimen ya. Ini sekaligus juga menjawab tentang komentar dari teman-teman ya, katanya bisa bang kalau yang namanya tungku besar itu dirubah menjadi tungkunya dengan yang lebih kecil. Nah, nanti saya akan rubah atau saya akan modifikasi dia, kompornya akan menjadi tungkunya seperti ini ya, seperti gambar ini. Nah, apakah jawabannya bisa atau tidak? Nanti kalian simak sendiri videonya supaya kalian lebih yakin ya. Jangan hanya mendengar cerita bisa atau tidaknya hanya sekedar cerita, tapi mari kita sama-sama buktikan. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Check it out. Nah, seperti inilah model kompornya teman-teman. Ini tinggal hanya menyisakan satu corong dan api lilin ya, kompornya seperti itu. Tapi sebelum kita nanti bongkar, saya akan membersihkannya terlebih dahulu ya, supaya nanti enak ketika kita membongkarnya ya, tidak belepotan. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu, karena ini biasanya kalau sudah kotor begini tuh baut-bautnya akan susah dibuka. Jadi lebih bagusnya kita kasih dulu ini ya, deterjen. Nah, ini sudah saya lepaskan dari bodinya. Ini saya amplas sedikit karena nanti kita akan cat ya, agar warnanya itu sedikit lebih glowing. Nah, kita siram dulu setelah kita amplas tadi, nanti lalu kita keringkan ya. Sebentar ya, kita siram-siram. Nah, di sini saya menggunakan hanya deterjen saja ya untuk membersihkan kompornya. Jadi teman-teman di sini boleh pakai yang ada aja, boleh sabun colek atau sabun pencuci piring juga nggak masalah ya, tergantung dari kenyamanan kalian semua untuk membersihkannya. Tapi sih biasanya memang kalau untuk yang karat-karat membandel, saya biasanya menggunakan soda kue ya, yang dicampur dengan sabun pencuci piring. Nah, ini model mesinnya ya, gila ya. Ini kabelnya dia sudah kayaknya sepertinya putus ya, disambung dan ada bulu-bulu ayamnya gitu. Nah, ini juga nanti akan kita rendam ya untuk membersihkan ya, siapa tahu juga ada najis-najis di sini ya, ada kotoran-kotoran ya. Ini seperti ini ya, dilihat. Nah, untuk menjaga keamanan atau lebih safety-nya ya, kalian bongkar dulu bagian kabel pemantiknya. Ya, jadi ini dipisahkan nanti antara blok dengan kabel pemantiknya, karena ini juga kabel pemantiknya akan kita perbaiki juga nanti ya. Sepertinya ini memang tidak bisa hidup ya, makanya sudah disambung-sambung karena kebakar. Nah, makanya buat kalian ini yang punya kompor gas di rumah itu harus sering-sering kali dibersihkan ya, karena akibatnya biasanya fatal ya kalau tidak kalian sering bersihkan. Kotor seperti ini dan tidak menyala, efeknya akhirnya kalian merasa kompor kalian sudah tidak bisa dipakai lagi dan kalian membuangnya, dan ini kan sayang sekali ya sebenarnya, padahal sebenarnya ya masih bisa diperbaiki. Cuman yang penting kalau kalian rajin membersihkan ya, setidaknya 3 bulan sekali kalian cuci kompor kalian itu, maka performanya itu akan tetap stabil. Nah, ini ya, supaya ini kelihatan sedikit lebih mengkilat ya, kita semprot dulu ya dengan pilok. Ini tidak usah terlalu ini. Nah, ini juga bagian teman-teman, bagian apolanya ini dia terkancing ya, atau tidak bisa diputar. Nah, ini nanti bisa dipanaskan saja ya. Ini saya panaskan begini menggunakan flame gas. Nah, ini sudah terbuka ya seperti ini. Nanti kalau lebih detailnya ya kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, bagaimana caranya melepaskan Apollo atau yang menempel ya. Saya buat videonya di waktu atau lain kesempatan berikutnya, karena sekarang hari ini ya, nah ini Apollonya juga bisa kalian bersihkan seperti ini teman-teman. Ini supaya nanti lancar ya.
diputarnya tidak keras, itu kalian bisa minyaki ya bagian Apollonya, karena biasanya kalau sudah lama itu kering ya, tidak ada pelumasnya. Nah ini kabelnya seperti ini ya, nanti akan kita ganti dengan menggunakan kabel yang sejenis ya. Kalian juga boleh sih menggunakan kabel-kabel listrik, tapi yang penting yang serabut ya. Cuman memang di sini saya karena ada ya satu tipe itu lebih bagus untuk menghasilkan percikannya. Ini cukup hanya dilem saja seperti itu. Nah mari kita rangkai ulang. Nah ini mesinnya yang sudah habis saya cuci ya, kelihatan sudah seperti baru kembali ya. Nah ini tadi kan sebelumnya ini ya banyak-banyak bulu-bulu ayam. Oke, nah kita kasih kencangkan, kita tes pengapian. Oke, pengapian sekarang sudah normal untuk sebelah kiri. Dan ini yang ada api lilinnya yang sebelah kanan. Oke, dia sudah hidup. Nah mari kita rangkai juga sekarang bodinya. Ini bagian ini sudah saya cat juga ya, jadi sedikit ya enak dilihat lah ya. Nah kita pasangkan kembali mesinnya ke bodi, kita kasih kencangkan. Nah yang penyoknya juga saya sudah mulai ini ya ratakan, cuman memang agak sedikit kelihatan karena penyoknya ini sudah parah sekali teman-teman. Nah ini seperti ini ya, seperti kalian lihat di video sebelumnya itu. Jadi ini tidak ada rekayasa bahwa kompornya tidak saya tukar atau saya ganti, ini memang real ya saya bersihkan. Nah ini yang kalian tunggu-tunggu, ini yang bagian paling penting ya, atau yang akan kita coba kita ganti corongnya dengan tungku yang sedang. Nah ini agar kalian pas memasangnya, usahakan untuk corong yang akan kalian ganti ukuran atau panjangnya itu harus sama ya, karena biasanya tuh ada yang memang jenisnya kompor Rina ini dia yang corongnya itu yang agak pendek, jadi nanti sehingga tidak sampai ya, tergantung lah istilahnya begitu seperti itu. Nah kita kasih kencangkan dulu. Jadi ini memang seperti ini ya, tidak ada tutupnya. Cuman saya di sini ada punya nanti untuk tutupnya ya, yang saya beli juga bekas itu kemarin di Besi Tua. Jadi kalau kalian memang budgetnya minim, itu bisa kalian cari spare part atau alat-alat tuh di rongsokan ya, yang ya kalian pilih-pilih aja yang masih bisa layak pakai. Itu yang saya lakukan karena di sini juga saya memang terpaut dengan masalah jarak dan waktu ya. Ini namanya Sulawesi ini ya, kalau untuk kirim barang mungkin dari Jawa, pertama waktu dan yang kedua biaya ya, kenanya di ongkir, apalagi kalau cuma hanya beli satuan. Nah ini dua-duanya akan kita ganti dengan ukuran yang sedang. Corongnya ini yang sedang, nanti burnernya juga menyesuaikan yang sedang. Ini biasanya sih dipakai di tipe kompor 602 ya kalau nggak salah ya, Rina 602 yang tungku sedang. Nah ini juga saya lakukan ini memang karena ini bisa menghemat budget ya, kalau dia tungkunya agak lebih kecil biaya yang kita keluarkan bisa lebih murah. Nah di sini burnernya juga akan saya ganti, tapi ini burner yang saya pakai juga untuk corongnya ini baru semua teman-teman ya. Jadi saya karena tidak punya yang bekas, termasuk api lilinnya, burnernya juga saya ganti. Nah ini juga platnya ya saya rakit sendiri, ini bukan plat aslinya sebenarnya, ini penyangga ini yang saya bikin ya, saya ambil dari bodinya kompor Quantum. Saya potong, ini fungsinya untuk menyangga ya, supaya tutup atau bodi ini tidak ini ya pada saat menerima beban yang berat. Nah ini tutupnya ya stainless, ini yang saya beli dari Besi Tua juga ya, ini bekas tapi ini ya masih lumayan lah ya, masih mengkilat. Nah untuk tatakannya ini kalian gunakan, kalau ada yang lubangnya cuman hanya 2 atas dan bawah, kalian harus pakai tatakannya yang kakinya 6. Jadi tidak bisa yang pakai kakinya 4 ya, karena dia lubangnya biasanya kalau yang kakinya 4 itu lubangnya ada 4. Jadi kalau yang 6 begini lubangnya hanya 2 ya, dan biasanya tuh ditaruh di tengah-tengah. Kalau yang kakinya 4 itu biasanya pinggir-pinggir ya, jadi kalian taruh seperti ini kakinya jenisnya yang kaki 6. Oke, nah ini sudah hasilnya seperti ini ya, seperti kalian lihat di gambar pada awal saya tadi memperlihatkan videonya pada kalian. Nah mari kita tes pengapiannya, dan ya ternyata terjawab sudah ya bahwa ini sebenarnya bisa kalian ganti kalau memang budgetnya kalian terbatas atau tidak sampai untuk ganti yang besar. Nah itu tadi ya, kalian sudah saksikan videonya ya. Nah di sini yang ingin saya garis bawahi bahwa kalian jika kalian memang ingin berusaha ya mengganti dengan tungkunya atau corongnya dengan ukuran yang lebih kecil, yang kalian harus perhatikan adalah panjang dari ukuran corong aslinya itu tersebut ya. Jadi contohnya
yang seperti ini ya. Ini kan memang dia corong aslinya untuk kompor yang tadi, dan ini tuh harus sama antara panjang ini dengan ini, agar nanti dia dipasangnya tidak jomplang ya, atau istilahnya bisa pas dengan kedudukan mesinnya. Nah, jadi kalian harus perhatikan bahwa yang begini tuh berbeda-beda ukurannya ya. Kalau khususnya untuk yang sedang ya, yang saya tahu itu yang ukuran yang sedang itu dia ada yang pendeknya seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti harus perhatikan bagian ininya ya, jangan asal kalian beli yang sedang ternyata ukurannya lebih pendek ya. Lebih bagus kalian ukur terlebih dahulu kalau kalian ingin mengganti. Nah, kalau kalian memang ingin membeli burner juga, kalian disesuaikan juga dengan ukuran atau tipenya ya. Jadi itu saja videonya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.